Sudah direkam sama Pak Alim. Lagi live Pak di YouTube. Kalau bisa kalian munculkan wajah-wajahnya biar kelihatan wajahnya ketika Pak. Ini udah mulai rekaman loh, Pak udah ngerekam tuh. Jadi biar kalian terekam. Oke ya. Ini semuanya dibuka. Kalau misalkan udah pada mandi dibuka aja. Ya, dibuka aja wajah-wajahnya biar kelihatan gantengnya. Ya, nggak ada di sini, nggak ada anak perempuan, jadi kalian nggak usah malu ya. Buka saja. Ya, Akmal, Ibrahim, Aska, Hasan, ya, buka aja. Oke, baiklah. Pemirsa dimanapun Anda berada, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Berjumpa lagi dengan channelnya Pak Alim dalam acara mentoring kelas 5 SDIT Al-Hikmah. Yang kali ini mentoring ini akan dipandu oleh MC kita dari teman kita yang bernama Atkofila. Ya, Atkofila baru kelihatan rambutnya. Mudah-mudahan Atko kelihatan wajahnya ya. Baiklah, para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai acara kita. Kepada Atkofila kami persilahkan. Silakan Atkofila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara mentoring ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya pada di yaumul akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada mentoring pagi ini. Pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan sari tilawah, pembacaan hadis, materi pelajaran mentoring, tanya jawab, doa robito. Para hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pengajian ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Zahir Faras dan dilanjutkan oleh Zaid sebagai syari tilawah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khaliyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati
أولئك هم خير البرية هم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Atko sebentar, Panem lagi nyari Zaid. Zaid udah ada belum Zaid? Zaid? Ada Zaid di sini? Coba Panem cek dulu. Zaid. Masya Allah, Zaidnya belum datang ini. Wah, subhanallah deh. Gimana nih? Ada nggak Zaid? Apa diganti aja, Pak? Oke, diganti. Siapa yang bersedia untuk membacakan sari tilawahnya surat Al-Bayyinah? Siapa yang bersedia? Ini darurat nih. Nggak apa-apa, boleh digantikan, boleh. Ada yang bersedia? Ayo, siapa yang bersedia menggantikan Zaid? Masya Allah, Zaid nih kemana ini? Ya udah. Ada yang bisa menggantikan Zaid? Siapa yang bersedia? Ada? Masya Allah. Ya udah. Oke Kak, Kak Atko silakan lanjutkan aja deh. Kita lanjut ke acara berikutnya. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga adalah pembacaan hadis. Mari kita simak secara seksama pembacaan hadis Nabi Muhammad SAW. Kepada Muhammad Taqi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjal baiti wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kameranya lihat. Oke, lanjut Kak Atko. Terima kasih kepada Muhammad Taqi yang telah membacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara yang keempat adalah acara inti yang akan diisi pelajaran mentoring oleh Bapak Guru kita, Pak Alim Santoso. Kepada Bapak Alim Santoso kami persilahkan. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih di mute. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Luar biasa hari ini ya, kita bisa bertatap muka kembali walaupun dalam Zoom ya. Ini direkam lewat, insya Allah Pak Alim akan tayangkan di YouTube. Kalau bisa semuanya wajahnya dibuka berkelihatan ya, biar gantengnya kelihatan.
Oke. eh, Tadi yang dibacakan sama Abang Faras luar biasa surat Al-Bayyinah, walaupun tadi tidak bisa dibacakan sari tilawahnya oleh Bang Zaid, tapi kalian sudah pasti tahu ya arti dari surat Al-Bayyinah ya. Al-Bayyinah ini sebuah surat yang mengajarkan kepada kita untuk belajar ikhlas. Nah, materinya untuk hari ini adalah tentang ikhlas ya, ikhlas. Oke, kita akan mulai. Paling akan share screen. Disiapkan buku tulisnya dan alat tulisnya karena barangkali ada banyak pelajaran yang bisa kamu ambil ya. Nanti kamu bisa bikin quote ya untuk kamu upload ke Instagram kamu, atau bisa kamu upload ke TikTok kamu, atau ke YouTube-nya kamu ya. Atau kamu mau bikin quote sendiri nggak apa-apa. Jadi kalian belajar meringkas apa yang paling sampaikan. Oke. Paling akan share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, Pak. oke ya. Bapak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau kamu berhasil meringkas ya, kemudian menyerap ilmu yang paling sampaikan pada hari ini, insya Allah waktunya tidak akan lama ya. Dan Bapak sangat bangga kalau kamu bersabar dalam menerima materi paling pada pagi hari ini. Kita akan mulai belajar adab yang pertama ya. Adab tentang ikhlas. Ikhlas ini termasuk salah satu amalan, tapi amalan hati ya. Amalan hati. Bentar. Sebentar. Oke. Jadi ikhlas itu termasuk amalan ya, amal soleh yang dilakukan oleh hati. Kan ada amal yang dilakukan oleh bentuknya secara fisik, misalkan kita sedekah. Ya, sedekah itu amalan fisik. Tapi ada juga amalan hati. Kalau amalan sifatnya hati itu hanya kita dan Allah yang tahu. Gitu ya, namanya ikhlas. Oke. Seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini terkenal dalam Al-Quran itu disebut dengan hamba-hamba yang ikhlas ya. Nabi Yusuf itu subhanallah luar biasa. Kalau kamu baca surat Nabi Yusuf termasuk yang terjemahannya itu, kalian akan menemukan bahwa Nabi Yusuf itu diuji sama Allah, tapi beliau selalu ikhlas ya. Pertama diuji dengan dibuang ke sumur. Siapa sih yang nggak mau dibuang ke sumur? Ya. Coba siapa yang mau? Gak ada yang mau kan? Dibuang ke sumur. Kemudian sebentar. Aduh, paling merasa keberisikan deh. Mi, jangan ada yang berisik dong, tolong. Kalau enggak, kasih Kabi headsetnya. Tapi ini ada gangguan-gangguan suara. Oke, mohon maaf. Jadi Nabi Yusuf itu diuji dengan berbagai macam ujian keikhlasan. Pertama dibuang ke sumur, ya, dijauhkan dari ayahnya yang tercinta, ya, Nabi Yakub. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf dijual sebagai budak. Setelah itu dibeli sama seorang pembesar kerajaan Mesir. Setelah itu diuji, dipenjara,
Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sebuah kemuliaan dengan menjadi pejabat negara yang berhasil membawa negeri Mesir menjadi negeri yang makmur, ya. Itu karena keikhlasan yang luar biasa. Oke, sekarang kita akan belajar tentang ikhlas. Apa sih itu ikhlas? Ikhlas itu apa? Makanan apa dia? Oh, dia bukan makanan, Pak. Tadi kan sudah jelaskan, dia adalah amalan hati, ya. Nah, secara bahasa atau bahasa Indonesia, ikhlas itu artinya murni atau tulus, ya. Tulus, ya, murni. Kalau secara istilah, dia adalah mengerjakan amal perbuatan lillahi ta'ala semata-mata karena Allah, tidak karena yang lain. Ya. Contoh nih. Kalian nanti boleh berbicara sambil bicara. Contoh nih, kamu kalau ngaji, ikut mentoring, disuruh sama Umi Abi, apa karena kamu ikhlas karena Allah? Kalau kamu ikhlas karena Allah, kamu karena Allah, alhamdulillah, putra ya. Kalau misalnya kita ikhlas karena Allah, nggak pakai disuruh, udah ada di grup. Besok hari Sabtu tanggal 25 ada mentoring bersama Pak Alim. Udah berarti udah siapin. Tapi kalau udah dikasih tahu di grup, udah dikasih tahu sama wali kelas di grupnya, masih males-malesan. Ngapain sih ikut mentoring? Nggak seru. Tapi kalau kamu karena ikhlas karena Allah, ikut gitu. Karena ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita belajar atau sholat deh. Sholat masih disuruh-suruh apa berangkat sendiri gitu. Jadi kamu lihat, alhamdulillah, kamu tanyakan pada diri kamu sendiri. Kamu itu sholat itu disuruh orang tua apa karena kemauan sendiri gitu. Kalau memang kemauan sendiri berarti kamu tuh udah ikhlas. Gitu. Seperti halnya kamu main game itu ikhlas apa nggak ikhlas? Ada nggak main game dipaksa? Misalnya gini, Bang Atko, kamu ikut main game ya? Kalau nggak aku tabok kamu. Harus ikut game gitu. Main games kok dipaksa? Ada nggak? Nggak ada. Di mana-mana itu namanya main game tuh pasti ikhlas. Bahkan namanya berjam-jam. Iya nggak? Iya. Ya itulah, kamu harus ikhlas tuh. Kamu tuh melakukan amal ibadah tuh harus ikhlas. Karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena disuruh Pak Alim, bukan karena disuruh sama orang tua, bukan karena teman. Bukan, tapi karena Allah yang nyuruh. Itu namanya ikhlas. Ya. Jadi yang diharapkan di sini adalah hanyalah ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, bukan karena pengen dapat duit, bukan karena pengen dipuji, bukan. Tapi karena ingin mengharapkan ridho Allah. Ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas, ya. Kalau kita bersedekah 10 juta. Amin ya. Terus kamu berkatain nama orang-orang, wah dia orangnya baik banget ya. Nyumbang duit 10 juta. Wah, bagus banget gitu. Biarin aja orang mau ngomong kita orangnya baik dan terserah. Yang penting kita niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak tergantung pada omongan orang gitu. Ya, biarin aja. Itu ya. Kenapa kita harus ikhlas? Nah, kenapa kita harus ikhlas? Ini tulisannya nggak kelihatan ya. Kenapa kita harus ikhlas? Kenapa kita harus ikhlas? Pertama, karena ikhlas itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang dibacakan sama Faras ya. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi di sini disebutkan dalam surat Al-Bayyinah, siapa mereka itu? Kita sebagai orang beriman tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan. Murni tadi kan disebutkan. Murni itu apa? Ikhlas. Liya'budullaha mukhlisin. Mukhlisin itu ikhlas murni.
murni karena taat kepada Allah gitu. Bukan karena yang lain gitu. Mengerjakan sholat, berzakat gitu ya. Gitu ya Kak. Jadi kita murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah ini cukup mengganggu nih. Oke, paling pindah kata. Jadi gitu. Karena apa? Karena keikhlasan itu ya sesuatu yang keren banget gitu ya. Keren deh pokoknya ya. Dan itulah ciri orang atau ciri agama yang lurus. Wadzalika dinul qayyimah. Ciri agama yang lurus itu begitu. Isinya orang-orang yang ikhlas. Ada yang angkat tangan nih. Daniel mau tanya apa Kak? Daniel mau tanya? Raise hand? Enggak? Oh ya, oke. Lanjut. Oh ya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa saya. Kemudian di surat yang lain, surat Al-An'am. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, di sini nih, kalau kita sering baca dalam sholat ya, doa iftitah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Jadi kita hidup di dunia ini, ya kita hidup, kita bekerja, kita belajar, kita berbakti sama orang tua, kita menghormati, menyayangi teman, ya. Dan kita mati, itu matinya karena Allah. Karena Allah, bukan karena yang lain. Rabbul alamin, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabb yang menciptakan alam semesta ini. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul. Karena kita adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah atau orang-orang mukmin. Gitu ya, Kak. Jadi hidup kita, belajar kita, ibadah kita, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ikhlas karena Allah. Gitu. Bukan karena disuruh, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ditakut-takuti, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan kedua, kenapa kita mesti ikhlas. Ikhlas itu manifestasi. Pak, manifestasi itu apa? Manifestasi itu perwujudan. Tauhid. Tauhid itu apa? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lawan dari tauhid adalah kafir atau syirik, ya. Nah, dalam Islam ada syirik namanya syirik kecil. Syirik yang tersembunyi. Syirik itu dikatakan oleh dalam Islam kita itu dosa yang diancam dengan neraka jahanam. Syirik. Mempersekutukan Allah, menyembah selain Allah itu syirik. Menyembah patung, menyembah pohon, menyembah foto. Ada kan orang nyembah foto di India banyak. Menyembah binatang, ya. Itu syirik tuh. Tapi ada yang syirik yang tersembunyi. Syiriknya itu nggak kelihatan gitu. Kita tidak menyadari. Itu namanya syirik khafi, al-khafi. Apa itu? Riya namanya. Riya. Riya itu adalah kita melakukan perbuatan, tapi kita melakukan perbuatan itu karena pengen dipuji gitu. Kita pengen dipuji orang gitu. Nauzubillah min zalik. Kita sholatnya bagus banget. Tapi ternyata kita dalam hati, aku sholatnya bagus begini supaya dilihat sama si Anu loh gitu. Supaya aku dilihatin sama si Anu loh, supaya aku bisa dipuji loh sama itu. Namanya udah riya tuh, nggak boleh. Kamu sholat aja karena Allah Akbar. Sholatnya yang bagus, jangan yang jelek, yang bagus. Nggak peduli mau dipuji kayak mau diomongin sama orang kayak masa bodoh. Kita sholatnya karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Nah, ingin dipuji itu namanya riya. Nah, riya itu adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Gitu. Kalau kita syirik, waduh, soal kita nggak diterima sama Allah. Gitu. Ya, jadi tuh kita mesti ikhlas gitu. Jadi kamu harus betul-betul nih. Ini pelajaran tingkat tinggi ini, ikhlas ini. Ya. Ikhlas pokoknya harus ikhlas. Pas saya ikhlas, Pak. Yang tahu ikhlas itu hanya kamu dan Allah Subhanahu. Paling nggak tahu kamu ikhlas apa enggak. Yang tahu cuma Allah. Ya. Makanya kamu niatkan ikhlas, ya. Pak, saya nonton film tuh ikhlas banget.
nonton film kok ikhlas. Jangan ditanya, "Wah, saya main game ikhlas banget, Pak." Jangan ditanya kayak gitu. Ini dalam masalah ibadah kepada Allah, bukan yang lain gitu ya. Yang tahu cuman kamu, ya. Oke, itu alasan kedua. Alasan ketiga adalah ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya amal. Nih. Jadi amal ibadah kita ya itu bisa ditolak. Penyebabnya ada dua. Ya. Pembatal pahala ya atau diterimanya sebuah amal ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah kafir. Ya, tidak beriman kepada Allah. Ada orang baik banget. Nyumbang uang sampai 5 triliun gitu. Ini aku nyumbang duit 5 triliun nih. Tapi pas ditanya, "Kamu Bapak orang mana?" "Saya orang tidak beriman kepada Allah." Dia orang ateis, dia orang kafir. Non muslim dia. Di mata Allah itu sumbangannya nggak diterima karena tidak beriman. Nggak diterima sumbangannya. Mungkin di mata manusia dia baik, mungkin ya. Di mata manusia itu dia baik banget. Dia baik banget ya, nyumbang uang sampai 5 triliun. Iya, di mata manusia baik, tapi di mata Allah dia tidak dianggap karena dia tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Ya. Makanya nanti orang-orang yang di dunia itu, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, yang tidak orang-orang yang non-Islam itu, ketika dia di hari akhirat, nanti dia akan bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, aku di dunia ini, waktu aku hidup di dunia, aku nyumbang uang sampai triliunan. Kenapa aku tidak dianggap? Kamu beriman sama aku enggak?" Kata Allah. Enggak. Ya bagaimana mungkin kamu amal kamu diterima? Orang kamu tidak beriman, tidak percaya sama Allah, tidak percaya denganku, kata Allah begitu. Nah, jadi amal perbuatan tidak diterima sama Allah itu pertama karena dia musyrik, ateis, kafir gitu. Kayak gitu ya. Walaupun di mata manusia dia baik banget. Yang kedua, pembatal pahala amal atau amal tidak diterima itu karena tidak ikhlas. Ada orang muslim beriman kepada Allah, tapi dia kalau nyumbang nggak ikhlas, nggak diterima. Ya. Makanya harus ikhlas. Makanya ikhlas itu ilmu yang paling tinggi dalam Islam itu. Setelah beriman kepada Allah. Harus ikhlas. Ya. Ada satu riwayat, tapi paling mau tanya dulu, kamu udah masih dengerin paling ya? Masih dengerin, Pak. Oke, sip. Ada satu riwayat hadisnya panjang banget, hadisnya panjang. Paling kalau baca di sini tuh pengennya nangis gitu. Sedih banget. Ada 3 golongan, kata Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda, ada 3 golongan manusia yang pertama dipanggil oleh Allah, diadili sama Allah. Dan itu kata Rasulullah adalah umatnya Rasulullah SAW. Yang pertama adalah orang yang berjihad. Orang mujahid yang berjihad di jalan Allah. Dia dipanggil. Kamu mujahid ya? Iya, dia mati syahid. Apa yang telah kamu lakukan di dunia, kata Allah. Allah bertanya kepada si mujahid ini. Aku berjuang di jalanmu ya Allah. Aku berjihad di jalanmu. Sampai aku mati syahid. Kata Allah apa? Kamu bohong, kata Allah begitu. Kamu berjihad di jalan Allah supaya kamu dikatakan pemberani. Supaya kamu dikatakan hebat. Jadi itu Allah tahu. Allah tuh tahu. Allah maha tahu. Si mujahid ini itu ternyata ria gitu. Dia berjihad di jalan Allah supaya dianggap oleh manusia orangnya pemberani, siap mati gitu. Padahal sebenarnya itu ria gitu. Tidak ikhlas. Akhirnya kata Allah apa? Kamu berjihad karena tidak ikhlas. Kamu ria. Kamu masuk neraka. Tuh. Padahal di waktu di dunia dicap mati syahid. Tuh. Masuk neraka. Orang berjihad itu kan luar biasa. Kalau mati syahidnya ikhlas, berjuangnya ikhlas, dapat surga. Ya. Dapat kenikmatan surga yang luar biasa.
ini masuk neraka. Tidak ikhlas, karena tidak ikhlas saja. Terus yang kelompok yang kedua, kelompok orang yang dermawan, hartawan yang suka bersedekah. Yang suka bersedekah. Dia nyumbang, hartanya banyak-banyakan. Bangun masjid, nyantunin anak yatim, nyantunin anak orang-orang miskin, janda-janda, ya, suka bersedekah ini, suka berini, pokoknya suka sedekah gitu. Ketika dipanggil sama Allah, apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Saya bersedekah ya Allah, saya berinfak. Saya berinfak membangun masjid, saya berinfak untuk anak yatim, saya bersedekah untuk janda-janda, orang miskin, saya memberi makan orang-orang kelaparan. Kata Allah apa? Kamu berbohong. Kamu tidak ikhlas gitu. Kamu tidak ikhlas kan gitu. Wah, dia langsung kaget. Dia benar waktu di dunia waktu itu nggak ikhlas. Kamu tuh bersedekah, berinfak supaya kamu tuh dipuji orang, supaya kamu tuh dipuji orang karena kamu tuh biar dikatakan kamu tuh orang dermawan, kamu tuh orang baik. Ya kan? Nah, masukkan ke dalam neraka. Masuk neraka, Kak. Ya Allah, sedih banget gitu. Cuma karena nggak ikhlas. Akhirnya apa? Dipanggil orang yang ketiga. Siapa dia? Dia adalah orang pembaca Al-Quran dan penghafal Al-Quran. Serem banget dipanggil. Ditanya sama Allah, kamu waktu dunia ngapain? Aku suka baca Quran ya Allah. Setiap hari sepanjang malam aku sering baca Quran. Aku murojaah Al-Quran. Aku ngafal Al-Quran. Allah bertanya kepada kamu ngapal Al-Quran supaya kamu dianggap sebagai orang yang cinta sama Quran, dekat sama Quran kan, tapi kamu tidak ikhlas. Wah, ketahuan. Jadi itu masuk ke neraka juga. Tuh. Orang yang berjihad, orang yang suka berinfak, ya, orang hartawan, terus orang yang suka baca Quran. Tapi karena tidak ikhlas anak-anak Bapak, ya Allah, ini akhirnya dimasukkan ke dalam neraka karena nggak ikhlas. Ini hadisnya sahih, paling baca hadis itu sampai nangis. Ya Allah, jangan-jangan paling termasuk yang di dalamnya selama ini paling begini, ya Allah, ya Allah. Makanya kita tuh harus belajar ikhlas. Ikhlas itu pelajaran yang sangat luar biasa. Tinggi banget ilmunya. Tinggi banget ilmunya. Ini tuh kamu harus kuasain, nah. Kamu harus kuasain ikhlas ini, gitu. Tidak sembarangan orang bisa ikhlas itu. Ikhlas itu harus dipaksa, ikhlas itu harus dilatih. Ya, sama kamu, nah. Ini adab nomor 1 kepada Allah Subhanahu. Ikhlas, ya. Selain beriman kepada kita sudah beriman, jangan ditanya. Ikhlas ini, ya. Nauzubillah misalnya kalau kita pahalanya tidak diterima, nih, amal kita tidak diterima karena kita tidak ikhlas. Kemudian yang keempat, tadi keikhlasan menentukan amal kita. Nilai kita tuh ditentukan oleh keikhlasan kita. Ini hadis pertama yang dulu dibacakan sama siapa ya, paling lupa. Nih, sesungguhnya setiap amalan tergantung dari niatnya. Jadi ikhlas itu amalan hati ya, niat itu. Kalau dia hijrahnya karena Allah, ya, berbuat baiknya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu atau amal perbuatannya itu dinilai di sisi Allah dan Rasulullah. Tapi ada juga loh yang dia berbuat amal itu untuk mencari dunia atau karena sedang, ini ceritanya tuh, ini hadis ini tuh ceritanya begini. Ketika Rasulullah memerintahkan hijrah, ya, para sahabat Rasulullah untuk hijrah dari kota Mekah ke Yasrib atau ke Madinah, banyak para sahabat itu berhijrah, ya. Mereka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Ada satu orang itu hijrahnya karena wanita yang dicintainya atau wanita yang sedang mau dilamarnya itu hijrah juga. Akhirnya dia hijrahnya karena wanita itu, gitu. Jadi cuman karena dia hijrahnya karena wanita itu, dia nggak dapat pahala, gitu. Jadi hijrahnya itu tergantung dia niatnya, ikhlasnya karena apa, kayak gitu. Ya. Sekali lagi kita belajar untuk ikhlas. Ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tahu ikhlas cuman kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain nggak tahu karena ini amalan hati. Hati orang sedalam samudra kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu. Yang tahu cuman kamu, si pemilik hati, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan hati. Nah,
keikhlasan akan menyelamatkan kita dari godaan syaitan. Nih, ini adalah sumpahnya iblis. Dalam surat, paling lupa nih, surat apa nih? Paling nggak catat nih. Nih, iblis, aduh nanti Pak paling tanya ya. Ini satu surat dalam Al-Quran. Kalau nggak salah, surat Al-A'raf kalau nggak salah ya. Atau surat Al-An'am. Ini tuh ada sumpah iblis. Jadi iblis itu kan sombong ya. Dia disuruh sujud sama Allah kepada Nabi Adam. Nggak mau dia. Jadi iblis tuh nggak mau. Padahal cuma disuruh bersujud doang. Disuruh sujud doang. Malaikatnya pada sujud kepada Nabi Adam. Paling udah ceritakan ya di mentoring pertama kita dulu. Iblis nggak mau gitu. Allah murka. Karena apa? Ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Gitu. Kamu disuruh sama Allah tuh mesti mau. Ini nggak mau gitu. Sombong banget loh. Kalau bahasa kita tuh sombong banget kamu. Gitu kan. Hanya dia, si iblis ini divonis, dihukum Allah. Ketok palu. Kamu sesat dan kamu tempatnya nanti di neraka jahanam. Itu sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya iblis bersumpah tuh. Dia berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahu fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, karena Engkau telah memutuskan aku sesat, maka aku akan menyesatkan orang. Ya, aku akan menyesatkan. Siapa yang disesatkan? Mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu kita, anak cucunya Bani Adam. Jadi itu iblis itu bersumpah akan menyesatkan manusia, anak cucunya Nabi Adam. Dan akan membuat perbuatan maksiat itu menjadi perbuatan yang baik di mata manusia. Kau perhatiin, ini sumpahnya iblis nih. Perhatikan. Iblis bersumpah di hadapan Allah, dia akan menyesatkan manusia keturunan Bani Adam. Dan akan menjadikan perbuatan maksiat itu dipandang baik sama manusia. Jadi itu manusia itu kalau sudah kena bisikan iblis dan anak buahnya setan itu, dia akan melihat perbuatan maksiat itu seperti perbuatan yang baik gitu. Kalau misalkan minuman keras, ya, narkoba, mencuri. Itu kalau sudah kena bisikan setan, itu dianggap baik sama manusia. LGBT, apalagi tuh. Perbuatan-perbuatan maksiat gitu. Melihat aurat orang lain. Melihat aurat orang lain. Hati-hati ya. Melihat aurat orang itu nggak boleh. Itu perbuatan maksiat. Kadang kalau kita di game tuh ada animasi yang mungkin pakai celana bikini doang atau mungkin celana sempak doang gitu. Itu kan aurat, nggak boleh. Tapi kita ngeliatin. Jadi kita karena manusia itu sudah dibisik sama iblis, sesuatu perbuatan maksiat itu dianggap baik gitu. Padahal itu perbuatan yang tidak baik gitu. Kayak gitu. Hati-hati, ini sumpahnya iblis. Nah, di ayat 40-nya illa ibadaka minhumul, yang tidak bisa digoda, yang tidak bisa disesatkan sama si iblis apa? Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis. Mukhlis itu apa? Ikhlas. Ya. Jadi yang tidak bisa digoda sama iblis itu orang-orang yang ikhlas. Hebat banget ya orang ikhlas ini, luar biasa, keren banget. Oh, surat Al-Hijr ternyata. Surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40, Kak. Maaf tadi paling nyebutin surat Al-A'raf atau surat Al-An'am. Ternyata surat Al-Hijr. Di sini ya Allah, iblis itu luar biasa. Makanya kita harus hati-hati banget gitu. Jangan sampai kita tuh nggak ikhlas gitu. Ya. Berikutnya, kalau kita ikhlas itu, kita akan dijauhkan dari kecelakaan. Apa maksudnya? Ini apa nih? Ini ketutupan ini nih. Tidak adanya keikhlasan akan mencelakakan kita di akhirat nanti. Ya. Tadi udah paling ceritakan ya tentang 3 orang yang apa tadi? Yang dihukum masuk neraka padahal mereka tuh orang yang luar biasa amalnya. Orang yang berjihad, orang yang suka bersedekah, orang yang baca Quran gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya
mengajarkan kepada Rasulullah SAW sebuah doa. Dan doanya sudah dipelajari sama kita. Kakak-kakak, abang-abang yang ganteng-ganteng, yang soleh dan soleh. Yang soleh ya, bukan soleh maaf. Yang ganteng-ganteng dan soleh. Ada satu bacaan, satu doa. Ya, kita baca setiap hari doanya, nak. Kita baca, kak. Kita baca, bang. Doa ini akan menjaga kita dari syirik khafi, ya, dari perbuatan riya, ya. Ingat, doanya sudah kamu hafal dalam bacaan Al-Surat. Apa itu? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kok paling jadi batuk sih? Saking semangatnya paling ngomong. Jadi kamu siapa yang sudah hafal doa ini? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Udah pada bisa? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Jangan sampai putus, setiap hari dibaca, setiap hari. Setiap hari dibaca. Kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari syirik khafi. Syirik apa itu tadi, Pak? Syirik riya. Ya. Kalau kita beramal soleh, kita tuh nggak riya gitu. Kita Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya, jadi gitu. Kita berdoa kepada Allah supaya kita tidak digoda sama iblis dalam masalah ikhlasan ini. Ya, baca tiap hari, Kak. Baca. Ya. Alhamdulillah paling mengamalkan. Alhamdulillah tiap hari. Jadi paling kalau paling lagi baca Quran nih. Lagi baca Quran terus paling tiba-tiba ada dalam hati paling itu timbul keinginan untuk dipuji orang. Paling langsung baca doa ini. Begitu paling ada keinginan mau ria gitu paling Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu hilang. Hilang tuh. Alhamdulillah gitu. Atau ketika kita lagi mau bersedekah. Kan dilihat banyak orang tuh, terus dalam hati paling tuh timbul, wah, dilihatin banyak orang nih. Ntar orang-orang ngata-ngatain paling nih. Kalau paling tuh orangnya baik, langsung paling Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Hilang tuh. Alhamdulillah. Kita baca doa gitu. Gitu ya. Baca gitu. Alhamdulillah kalau kamu sudah hafal doanya. Yang belum hafal dihafalkan. Itu doa yang sangat luar biasa banget, ya. Yang ketujuh, keikhlasan itu mendatangkan kekuatan. Ini sebelum Pak Alim cukupkan untuk materi hari ini ya. Ini ada sebuah kisah nih. Kisahnya kisah nyata, diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ini kisah di zaman Bani Israel. Jadi di Bani Israel itu ada seorang pendakwah, seorang dai, seorang ustadz. Ya. Jadi dia berdakwah di sebuah kampung, ya, berdakwah kepada orang-orang supaya orang-orang itu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata di kampung itu ada sebuah pohon raksasa, pohon besar. Pohonnya itu dianggap angker, yang menyeramkan lah sama penduduk desa itu. Sehingga pohon ini dijadikan sesembahan, disembah-sembah sama orang di kampung itu. Jadi kalau berdakwah itu si dai ini tuh udah berdakwah, wahai orang-orang kampung, ayo kita menyembah Allah gitu. Ngapain kalian menyembah pohon? Itu pohon tuh dia bukan Allah, dia bukan Tuhan gitu. Ya. Dia bukan Tuhan gitu. Tapi orang-orang nggak mau dengar gitu. Orang-orang nggak mau dengar. Tutup kuping gitu. Tutup kuping. Akhirnya apa? Dai ini marah, dia ngambil kampak, bawa kampak. Kampaknya ditajemin, diasah.
Dalam hati dia berkata begini, ini aku sudah berdakwah, gak ada yang mau dengerin aku nih. Kalau begitu akan aku tebang pohon itu. Ini gara-gara pohon itu nih. Pohonnya harus aku tebang nih. Aku harus menebang pohon itu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya setelah kampaknya tajam, dia berangkat tuh. Berangkat mau menebang pohon itu. Pohon angker itu. Pohon yang gede itu. Udah mau sampai dekat pohon itu, tiba-tiba iblis muncul. Iblis muncul. Menjelma menjadi manusia. Dia menghalang-halangi si dai itu. Kamu mau kemana? Aku mau menebang pohon ini. Kenapa emang? Gara-gara pohon ini, penduduk desa tidak mau beriman kepada Allah. Aku akan tebang pohon ini. Jangan halangi aku, kata si dai itu. Jangan halangi aku. Yang menghalangi aku akan aku habisi gitu. Hanya aku yang akan menghalangimu, kata si iblis. Oke, katanya hanya berantem tuh si iblis sama si dai ini. Berantem. Bergulat. Tahu bergulat nggak? Tahu nggak bergulat? Main ini piting-pitingan, dong, piting-piting. Ternyata yang menang si dai ini karena dia ikhlas karena Allah kan. Dia kan tujuannya baik kan, ingin menumbangkan si pohon angker itu tuh. Si iblis kalah tuh. Kena piting dia nyerah, dia ampun gitu. Ampun gitu. Dia dipiting sama si dai itu. Sampai gelakupan, ampun. Enggak, aku tidak akan mengampuni kamu. Kamu menghalangi aku. Jangan. Aku ada syarat aku. Kamu bebaskan aku, nanti aku kasih sesuatu deh. Hanya dilepaskan sama si dai itu. Apa? Begini deh. Jangan kau tebang pohon itu. Aku akan memberikanmu setiap hari, kalau nggak salah 2 keping emas gitu. Aku akan memberikanmu 2 keping emas. Enggak, paling lupa apakah 2 keping emas atau 3 keping emas gitu. Pokoknya dikasih uang emas gitu. Kamu jangan menebang pohon itu. Jangan. Sebagai gantinya, setiap bangun pagi di bawah bantalmu akan ada uang emas. 2 keping uang emas. Emas kan harganya mahal. Satu keping harganya, 1 keping itu 3 juta. Kalau misalkan 3 keping emas 9 juta. Setiap hari di bawah bantalmu akan aku berikan, aku sediakan emas, uang keping emas untukmu. Bener ya? Iya. Aku akan berikan untukmu. Hanya nggak jadi tuh si dai, nggak jadi menebang pohon itu. Nah itu bener. Ketika dia bangun pagi, dia di bawah bantalnya itu ketika dibuka ada 3 keping uang emas. Kata si dai, wah bener tuh. Hanya dia hidupnya sekarang santai dia. Tadinya kan dia seorang dai itu suka dakwah gitu, hanya dia di rumah aja udah. Tiap hari dia dapat duit. Beberapa hari kemudian, setelah lama banget ya, dia bangun pagi, dia lihat bantalnya tidak ada uang keping emas. Loh, mana nih uangnya ini? Kok nggak ada sih? Katanya setiap bangun pagi ada. Ini kenapa sekarang nggak ada? Dia marah dia. Kurang ajar dia. Dia bohong sama aku. Kali ini aku akan kutebang pohon itu biar dia tahu rasa gitu. Dia ngasah pohon. Dia ngasah itu lagi. Ngasah kampak itu. Tapi kali ini si dai ini niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dapat apa? Dapat duit. Dia bukan karena Allah, bukan. Hanya dia berangkat dengan gagah berani. Ketika dia mau mau mengkampak si pohon, muncul tuh iblis. Mau ngapain? Aku mau nebang pohon ini. Kayak kamu kuat aja. Iya, aku kuat kok gitu. Dan kamu pembohong. Katanya kamu kamu nggak boleh menebang pohon ini. Aku akan melawanmu. Ayo kita berantem lagi. Pan piting-piting lagi.
Sekarang pertanyaan paling adalah apa? Siapa yang menang? Itu Pak orang yang itu bukan dari pandang iblis. Yang menang iblis. Yang menang kali ini yang menang iblis. Niatnya udah Iya. Iya, betul. Yang menang iblis kali ini iblis menang. Dipiting tuh orang tuh. Dipiting, diketekin. Dekat. Ampun. Gitu. Kamu nyerah? Iya, aku menyerah, aku kalah gitu. Jangan tebang pohon ini ya. Iya, aku tidak akan tebang. Nah, si iblis yang menang. Ternyata benar kata surat Al-Hijr tadi ayat 39 dan 40. Yang hanya bisa mengalahkan kekuatan iblis itu cuma orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Makanya kamu kalau pengen ngalahin setan sama iblis harus punya hati yang ikhlas. Ya. Iblis itu nggak bakal kuat, nggak bisa menggoda orang hatinya ikhlas. Ya, nggak bakal bisa. Ini sudah jaminan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hijr ayat 40. Ya. Makanya kita belajar jadi orang yang ikhlas. Gitu. Sama-sama kita belajar. Paling juga belajar setiap hari paling belajar. Ya, belajar menjadi orang yang berusaha ikhlas. Ini banyak chatting sebentar. Paling mau tanya dulu. Wow. Iya. No. Oke. Sip. Oke, lanjut ya. Jadi begitu ya. Jadi keikhlasan itu bisa mengalahkan iblis. Ya, ini kisah nyata dalam hadis Rasulullah SAW. Luar biasa. Ya. Oke, kakak-kakak yang abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya ada satu kisah lagi, cuman kisahnya panjang banget. Kisahnya dalam buku. Paling baca buku di bukunya, judulnya Semuanya Ada Masanya, Semua Ada Saatnya, karangan Syekh Mahmud Al-Misri yang diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Somad. Ya, ini kisah tentang sahabatnya Al-Imam At-Tabari, seorang ahli tafsir, ya, ketika beliau kuliah di Mekah, ya, kuliah di Mekah Al-Mukarramah. Ceritanya panjang banget. Kalau cerita di sini nanti waktunya nggak cukup. Nanti kapan-kapan ya. Atau kamu nanti baca bukunya sendiri. Judul bukunya itu Semua Ada Saatnya, karangan Syekh Mahmud Al-Misri, ya, diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Somad. Ya, penerbitnya penerbit Al-Kausar, ya. Ceritanya panjang. Itu isinya kisah-kisah, ya. Kisah-kisah bagus banget. Salah satu kisahnya adalah ini tadi tentang kisah Imam At-Tabari dan sahabatnya yang tua, ya. Intinya itu tentang masalah keikhlasan gitu. Bagaimana keikhlasan itu memberikan kekuatan gitu ya. Seperti halnya kisah tentang dai tadi yang bertarung dengan iblis. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami itu para sahabatnya, dan kami sedang mengingatkan akan bahaya Dajjal. Jadi para sahabat lagi saling menasehati watawasobil haq watawasobri tentang masalah bahaya Dajjal. Lantas Rasulullah bersabda, maukah ku kabarkan kepada kalian apa yang lebih samar bagi kalian menurutku dibanding dari fitnah Dajjal. Berarti ada yang lebih bahaya gitu. Ada yang lebih bahaya dari Dajjal. Maksudnya bahayanya gitu. Dajjal berbahaya tapi ada yang lebih bahaya lagi. Gitu. Para sahabat kemudian menjawab, iya. Kemudian beliau pun bersabda, syirik khafi atau riya, ya, syirik yang samar. Jadi syirik khafi itu lebih berbahaya daripada Dajjal gitu. Di mana seseorang kalau sholat lalu ia perbagus sholatnya agar dilihat sama orang lain. Tuh lihat tuh. Kalau dia sholatnya riya karena ingin dilihat sama orang, itu sudah termasuk syirik khafi. Lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Berarti orang ini nggak ikhlas. Nah, makanya bahaya banget gitu. Nah, abang-abang ya. Oleh karena itu kita harus mulai dari sekarang ya, kita belajar ikhlas. Ya. Kalau disuruh sama bunda, iya bun, ikhlas. Kalau azan berkumandang, ayo berangkat sholat. Ya. Jangan disuruh-suruh. Muhammad, udah azan. Entar nih lagi main bola nih. Aduh,
Lagi seru-seruan nih, Mi, jangan lu. Udah azan. Umi nih. Wah, ya udah aku berangkat sholat deh. Nah, ya udah aku berangkat sholat. Kata-katanya itu, ya udah aku berangkat. Berarti dia masih belum ikhlas. Berangkat sholat, gak usah pakai. Iya, kalau misalkan ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung berhenti main game berhenti dulu, sholat. Ya, jangan sampai nunggu disuruh. Udah ada panggilan Allah. Ya, iya, alhamdulillah. Oh, udah alhamdulillah. Kalau ada azan, alhamdulillah sudah azan, kita sholat yuk. Yuk teman-teman, kita sholat dulu yuk. Main bola ditunda dulu, kita sholat dulu yuk. Sholat tuh alal waktu ya, sholat tepat waktu, sholat yang dicinta sama Allah. Ayo kita sholat gitu. Kayak gitu. Nggak pakai disuruh-suruh lagi. Nggak pakai cas cicus, nggak pakai. Udah langsung berangkat sholat. Kayak gitu, harus ikhlas. Abang, belajar ngaji bang. Udah jam 4 bang, ayo bang. Ya bu, ya Mi, ya bun. Maksud pakai, bang, tahan dulu nih. Lagi main bulu tangkis, tahan dulu lagi main asu. Udah kalau itu udah. Ikhlas, belajar ikhlas. Kalau untuk ibadah ikhlas. Ya, harus ikhlas. Belajar matematika juga ikhlas, harus ikhlas. Ya. Kita berdoa Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an la nastaghfiruka lima lana. Oke. Kesimpulan penutup, ikhlas itu artinya murni atau tulus semata-mata karena Allah, ya. Ikhlas adalah syarat diterimanya ibadah dan amalan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, ikhlas itu adalah bagian adab kita, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keempat, ikhlas itu mendatangkan keberkahan hidup. Hidup itu akan berkah dan kebahagiaan di dunia dan selama di akhirat. Oke. Ini yang bisa Palim sampaikan pada hari ini. Palim silakan kembali kepada MC Atko. Silakan Atko. Demikian tadi pelajaran mentor yang dibawakan oleh Bapak Alif Santoso. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Acara kelima adalah tanya jawab. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Masih ada waktu 5 menit sebelum tutup. Oke. Nggak ada ya? Iya. Oh, kayaknya ada pertanyaan tuh. Ya, yang mau tanya silakan. Nggak apa-apa, walau cuma satu orang juga nggak apa-apa. Ada yang mau tanya silakan. Kalau malu-malu dikit aja. Nggak apa-apa. Narkoba nggak boleh, Pak. Kan itu cuma obat tidur. Narkoba kenapa nggak boleh? Oke, pertanyaan yang bagus. Kenapa narkoba dilarang? Itu bikin mabuk juga kan ya, Pak? Iya, betul. Satu, itu bikin mabuk. Kedua, narkoba itu punya kandungan enzim membuat orang jadi ketagihan. Ketagihan dan berhalusinasi. Betul, yang bikin seram itu bisa bikin mabok. Dalam Al-Qur'an itu disebut dengan kehilangan akal. Jadi akalnya hilang. Kayak akalnya tuh kayak hilang, nggak tahu hilang kemana, apa hilang di Ada paling pernah baca berita 2000 tahun 2015 itu ada seorang wanita, orangnya gendut. Dia kalau nggak salah dia itu nyetir mobil terus dia nyetirnya itu ugal-ugalan nabrak orang sampai iya, dia nabrak orang sampai 5 orang meninggal dunia. Iya. Ternyata setelah diperiksa darahnya itu, setelah dicek darahnya, darahnya itu mengandung narkoba, mengandung macam-macam. Jadi itu dalam kondisi hilang akal gitu. Ditangkap, akhirnya di penjara. Dia sudah membunuh. Walaupun dia ngerasa aku tidak membunuh kok, tapi karena dia pengaruh narkobanya itu, akhirnya dia gitu. Serem banget. Tapi Pak, kan narkoba itu urusan agama kok. Oh, urusan agama. Iya, kita kan negara beragama. Sila pertama Pancasila apa? Sila pertama dari Pancasila apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan agama. Nggak boleh sayang.
Narko. Oke, iya, keren. Iya, sayang, bagus. Oke, jadi musuh dari generasi muda kamu itu adalah narkoba, LGBT, minum-minuman keras, pokoknya yang memabukkan. Mm-mm. 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 Iya, intinya narkoba itu dilarang oleh agama ya. Bahkan paling dulu pernah ikut pelatihan bersama para polisi itu, kalau orang yang narkoba itu mengedarkan narkoba, menjual narkoba, pemakai narkoba itu, kalau yang pemakai narkoba itu dipenjara ya, obat-obatan kayak gitu. Yang mengedarkan dihukum mati, bahkan dibunuh, ditembak langsung sama polisi. Makanya nggak boleh ya. Walaupun yang orang tuh kalau jual narkoba itu katanya bisa kaya raya ya, bahaya banget. Jadi kamu harus hati-hati ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Ada lagi? Ada mahal betul. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, kenapa? Ya udah, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kenapa? Argi kenapa? Mau tanya apa? Rokok termasuk narkoba apa enggak? Ada 2 fatwa ya, tapi nih, kamu dengarkan ini masalah rokok ya, kamu perhatikan baik-baik. Ya, oke. Oke, baik. Oke. Ini penting banget nih. Ini dengarkan dulu. Tolong dengarkan. Rokok itu ada 2 fatwa. Fatwa itu apa? Fatwa itu adalah kita masuknya yang haram, apa yang tidak haram gitu. Kalau misalkan fatwa itu menyatakan haram, nggak boleh. Berarti nggak boleh ngerokok. Kedua, kalau misalkan ada fatwa yang mengatakan selain haram, berarti, nah di sini ada 2 fatwa. Fatwa pertama, rokok itu haram. Jadi kalau orang ngerokok hukumnya haram. Mau dia anak kecil, mau orang dewasa, mau ibu-ibu, mau kakek, nggak boleh. Haram hukumnya rokok itu. Ya, oke. Dan ada satu lagi fatwa yang kedua. Sebentar, kalian dengerin dulu. Ada satu lagi fatwa yang kedua. Fatwa yang kedua adalah merokok itu hukumnya makruh. Makruh itu apa, Pak? Makruh itu dia tidak disukai sama Allah. Makruh. Tapi tidak dikatakan haram, dia cuma makruh. Tidak disukai sama Allah. Tidak disukai sama Allah. Tidak disukai sama Allah. Nah, Pak Alim, ya, oke. Kamu, Pak Alim nih, kalau kamu bertanya sama Pak Alim, menurut Pak Alim ikut fatwa yang mana? Pak Alim ikut fatwa yang pertama, fatwa yang haram. Kenapa? Karena rokok itu filternya itu konon terbuat dari ada unsur babinya, ada unsur babinya. Jadi filternya itu kan rokok itu kan ujungnya tuh yang pertama yang buat mulutnya itu ada filternya tuh dibuat dari kalau nggak salah salah satu unsurnya itu dibuat dari babi. Bapak nggak apakah itu dari kulitnya atau dari bulu-bulunya? Intinya dari babi. Nah, berarti kalau orang ngerokok itu dia nggak sadar dia sudah menghisap babi gitu, ada babinya kayak gitu. Makanya selain itu rokok mengandung banyak racun. Ada 4.000 racun di dalamnya. Nah, kalau kita, wah masa racun dijual sih? Kamu mau nggak begini? Dijual racun. Mau nggak kamu beli racun? Nggak mau kan? Iya, nggak mau. Itu racun. Alhamdulillah. Jangan sampai kita ya jadi orang yang suka merokok. Nih,
Yang punya rokok pabriknya tahu nggak siapa yang punya pabriknya? Tahu nggak siapa namanya? Namanya Sampurna. Pak Sampurna ini punya pabrik rokoknya gede banget. Tapi dia nggak ngerokok. Dia punya ini Marlboro, Jarum, Gudang Garam, terus ada Ji Samsu. Nah, dia itu walaupun punya pabrik rokok, tapi dia nggak ngerokok dia. Ketika ditanya, iya, ditanya begini, Pak, Bapak kan punya pabrik rokok. Pabrik Bapak banyak banget rokoknya, setiap hari itu dia memproduksi hampir jutaan rokok, bahkan miliaran rokok, batang rokok. Ditanya, kenapa kamu tidak merokok? Lah, merokok itu buat yang tidak bisa baca. Buat yang nggak bisa baca. Iya, alhamdulillah. Nih, coba kamu lihat kalau kamu nemu bungkus rokok, kamu baca di situ. Di situ ada tulisannya. Ada tulisannya tuh. Ada tulisannya di situ tuh. Merokok bisa mengakibatkan kerusakan jantung, paru-paru segala macam. Nah, kayak gitu tuh ada tulisannya tuh. Iya. Itu makanya tuh yang buat rokok yang nggak bisa baca, kata si bos rokoknya itu. Lah aku kan bisa baca, rokok itu berbahaya, ngapain aku rokok gitu kan. Iya, kenapa, Min? Kalau nggak salah itu kalau di kemasannya itu kalau nggak salah ada apa dan di sebelahnya lagi ada Gambar tengkorak. Maksudnya apa? Itu barang berbahaya. Coba kamu cari deh. Kamu pergi ke toko kimia, terus kalau ada barang yang tulisan ada gambar tengkoraknya, itu berarti barang berbahaya. Nggak boleh dibeli. Ya, itu juga iya ada. Iya. Berbahaya ya. Itu. Jadi itu ini masalah duit nih, duit. Iya. Arsafin harus berdoa sama Allah, ya Allah. Ya, kamu doa sama Allah begini. Ya Allah, aku sayang sama ayah aku, ya Allah. Ya Allah, aku ingin ayahku berhenti merokok, ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah buka hatinya, ya Allah, kayak gitu. tapi ayah saya itu Pak. Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan diberi hidayah sama Allah supaya rokoknya dihentikan. Amin ya robbal alamin. Ya. Ya. Iya, duit yang cari duit gitu. Maka iya. Mendingan lo beli susu. Bagaimana mau dipenjara? Dia nyumbang duit. Ya. Iya. Oke ya. Nanti mudah-mudahan Allah paling doakan supaya kita terhindar dari hal-hal yang makruh kita hindari. Yang makruh itu sesuatu yang tidak disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu ya. Nasi Padang 10.000 dapat kembali 2.000 ya. Permen ya. Iya. Oke. Siap. Oke, ini sudah jam 9 lewat. Sudah lewat 8 menit nih, paling ada liputan. Jadi kita harus segera menutup acara mentoring. Ya. Oke, kepada MC silakan kembali kepada Ato. Monggo Ato.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, boleh le. Paling tutup dulu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke kakak, terima kasih. Oke, assalamualaikum. Paling tutup ya.